Wagapat. Selamat menonton ya. Jangan lupa subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kedatangan tamu, yaitu seorang abang, teman. Kita akan bahas dan ngobrol-ngobrol dan bertanya sama beliau seperti apa sih kehidupan dia, gitu ya, mulai dari kecil sampai sekarang menjadi kepala UPT Bojongsari Sawangan. Oke, ya. Apa kabar Bang Munadi? Alhamdulillah baik. Dari rumah di mana Bang sekarang Bang? Alhamdulillah sudah punya rumah di Tanah Baru, Kecamatan Beji. Kalau dari rumah ke kantor sih sekitar 6 atau 7 kiloan. Nah itu juga sama, kalau macet ya lumayan. Gitu ya. Bang, Ya. Ini udah setahun pandemi ini Bang, Ya. ya kan? Apa yang dilakukan selama 1 tahun ini sebagai UPT Damkar Bang di Bojongsari Bang? Ya. Kebetulan untuk di Depok itu tidak ada BPBD, tidak ada Badan Penanggulangan Bencana. Jadi kita di Damkar itu ada satu bidang penanggulangan bencana. Jadi bidang itulah yang mengkoordinir sebagai koordinator berkaitan dengan kebencanaan, termasuk COVID kemarin. Itu juga bagian dari bencana. Jadi kami UPT ini merupakan perpanjangan tangan, perpanjangan mata, perpanjangan tangan, perpanjangan segala sesuatu lah dari dinas ke kami. Jadi kami di satu sisi memang menunggu perintah, tapi di sisi lain kan kita juga harus punya inisiatif, upaya-upaya untuk berkaitan seperti pandemi, upaya apa nih yang bisa kita lakukan untuk mengurangi itu. Kalau sebelum pandemi kami berupaya mungkin berkaitan dengan mitigasi bencana kebakaran. Ya. Nah, jadi kalau kemarin itu udah hampir setahun kami bergelut dengan baju APD, ya. Walaupun tidak nyaman kami pakai, ya saya kira memang harus kita lakukan. Kalau enggak kita paksakan harus seperti itu, akhirnya kan kita yang nolong malah jadi harus ditolong orang, gitu. Betul. Kan lucu, gitu ya. Jadi selama setahun itu kemarin, dari awal Maret ya, Maret kami difasilitasi sarana berupa disinfektan, kemudian semprotan elektrik, kemudian juga baju APD. Ya dari awal-awal itu memang sangat luar biasa. Sepertinya sih kalau yang saya pahami, kalau yang saya tahu sih, yang paling banyak menghabiskan disinfektan, yang paling banyak menghabiskan baju APD itu UPT Bojongsari. Kok bisa gitu Bang? Dibandingkan dengan UPT yang lain. Oh gitu. Itu kan? tadi, bisa bilang UPT ini kan memang perpanjangan tangan mata dinas. Dan memang kami kebanyakan itu nunggu perintah. Oke. Tapi kalau kita nggak punya inisiatif untuk berusaha, ya duduk aja yang nggak bakal disinfektan juga selamat, ya kan? Baju APD juga nggak ada yang pakai. Gitu ya. Jadi kalau untuk di Bojongsari dan Sawangan tidak hitungan jam, begitu permintaan langsung go berangkat. Gitu ya. Walaupun memang kejadian banyak ya Bang di Sawangan gitu ya, ada yang meninggal, tetangga-tetangga kita yang ada di Pasir Putih, Ya. di Durian Seribu, Durian Mekar itu. Ya. Gimana tuh Bang informasinya untuk menyemprotan itu? Apakah satu rumah atau gimana tuh kemarin ketika ada yang meninggal atau ada yang terinfeksi gitu? Ya. Kalau di awal-awal itu kita semprotnya wilayah. Satu RT atau RW hanya, gitu? ya, bukan hanya rumah. Jadi selain wilayah yang kita semprot, jadi begitu dapat informasi satu RW ada beberapa orang yang Positif. terkonfirmasi positif dan mereka melakukan isolasi mandiri di rumah. Itu se-RW kita lakukan penyemprotan dengan menggunakan mobil dan juga mesin steam. Ya walaupun panas-panas dengan APD itu, ya anggota alhamdulillah sangat luar biasa saya kira ya. Dan juga setelah kami semprot wilayah, kami juga pakai semprotan elektrik ke dalam rumahnya. Setelah juga kami semprot ke dalam rumahnya, kami titipkan disinfektan ke mereka. Karena kan kami kan nggak mungkin tiap hari ke mereka ke rumahnya. Betul. Kan. Jadi mereka yang harus semprot Ya, juga ya. mereka juga harus punya usaha sendiri lah. Jadi selain kami yang bantu, mereka sendiri juga. Kemudian untuk sekarang
Nah, sekarang Bang, kegiatannya seperti apa nih? Kalau sekarang kan udah mulai agak kurang, udah mulai hilang lah. Jadi untuk sekarang itu kalau setiap masyarakat minta disemprotkan wilayah, kami sampaikan ke mereka, untuk kita semprotkan wilayah itu sekarang tuh tidak ada fungsinya. Oke. Tidak ada fungsinya. Tidak ada ya? fungsinya lagi. Jadi Nah, kenapa itu Bang? Setelah melakukan riset apa itu artinya? Jadi pernah saya lakukan penyemprotan itu satu kelurahan, Pondok Petir. Sekelurahan itu semua pelosok itu saya semprot. Plafon. Semua pelosok. Satu pelosok. kelurahan, Oke. satu kelurahan wilayah itu saya semprot. Pondok Petir. Pondok Petir. Tapi perubahan yang positif itu enggak. Artinya apa? Nyemprot wilayah itu enggak ada pengaruh. Oh. Ternyata setelah melakukan itu sama aja hasilnya Sama aja. dengan tidak disemprot. Iya. Oh. Akhirnya kan kami buang-buang tenaga saja, buang-buang disinfektan saja kan. Jadi saya pikir, dan saya komunikasi juga dengan Pak Lurah, saya komunikasi juga dengan camat, dengan RW, RT, saya sampaikan ke mereka pemahaman kalau sekarang itu kita cukup membantu disinfektan ke yang bersangkutan, biar mereka sendiri yang nyemprot. Dan juga yang disemprot kan cukup yang dipegang-pegang saja. Iya. Jadi alhamdulillah kalau sekarang, dan itulah saya lakukan, nggak nambah kok malah berkurang. Berarti kan itu yang efektif Kalau kita langsung kasih ke orang, ke orangnya. karena Jadi, dia yang akan menjaga ya. iya, dia sendiri yang nyemprot. Kalau kita yang nyemprot, mereka berpikir sudah dia nyemprot gitu. Sudah nyemprot. Sehingga mereka cuek-cuek aja ya. Dan kalau kami yang semprot kan nggak mungkin tiap hari. Iya. Kalau mereka kan bisa tiap hari. Nah, disinfektan kita bantu. Berarti lebih efektif ketika personal yang nyemprot Ya. dari rumah-rumah masing-masing ya. Betul. Nah, sekarang nih kegiatan di Damkar itu apa aja Bang? Sehari-harinya anggota itu dari pagi sampai sore itu, atau ada yang sip-sip atau gimana tuh Bang? Ya. Kalau kami sampai hari ini itu masih 2 shift. Oh, masih 2 sip. Masih 2 shift dan kami 24 jam. 24 jam. Kalau hitungan jam kerja itu kami melebihi jam kerja. Tapi ya alhamdulillah anggota tidak ada keluhan berkaitan dengan itu. Ya, mungkin karena pemimpinnya begini kali ya, sehingga nggak ada keluhan gitu. Enggak juga. Enggak Itu juga ya. Sudah memang semuanya, semua UPT gitu. Jadi sehari-hari kami itu selain yang pertama, selain menunggu kebakaran. Menunggu ya? Ya, kami kan menunggu. Mereka kan nggak ngomong kan? Oh iya. Mereka nggak pesan. Betul. Nah, makanya kami menunggu. Ada nggak nih? Jadi selain untuk mengisi kekosongan waktu menunggu itu, ada kegiatan, ya mungkin ada yang olahraga. Kemudian juga kami ada melakukan pelatihan-pelatihan. Artinya walaupun kami sudah bisa gelar selang, kemudian pemakaian APD yang bagus macam itu juga kami ngelatih setiap saat. Oh ada ini rutin latihannya Rutin. itu ya. Nah, aku kemarin dapat berita juga Bang bahwa UPT Damkar ini suka memberi pengetahuan ke sekolah-sekolah Ya. gitu. Itu suka dukanya gimana tuh Bang menghadapi anak-anak kecil gitu kan? Itu gimana tuh Bang? Di satu sisi memang itu tidak tupoksi kami itu. Tidak tupoksi ya. Tidak tupoksi. Kalau di UPT itu belum tupoksi kami. Tetapi itu tadi karena mungkin kalau ke dinas semuanya nggak akan tercover, apalagi mungkin kondisi wilayah yang jauh. Sawangan, Bojong Sari harus ke dinas ke GDC kan kasihan. Akhirnya kami ambillah bagian itu. Jadi itu saya anggap untuk hiburan buat anak-anak, buat anggota, biar nggak suntuk. Jadi seperti yang saya bilang tadi, ada yang kegiatan olahraga memang sehari-hari sambil menunggu itu, kemudian juga ada yang pelatihan-pelatihan. Jadi juga ada yang kalau emang ada yang minta dilayanin kami untuk mitigasi bencana itu ya kami layanin. Jadi ya kalau saya sih kalau kami sih nggak akan ada yang merasa duka ya, nggak ada merasa berat atau apa. Malah justru berterima kasih kalau emang ada yang kunjung. Jadi kami kan nggak suntuk. Oh iya, benar. Apalagi anak-anak kan, ceria apa semacam. Dan juga kami berterima kasih dipercayakan untuk bisa memberikan sesuatu buat anak-anak itu. Ya, teman-teman, Bang Munadi ini Facebooknya adalah Munadi 04. Ternyata itu bukan nama, tapi sebuah angkatan. Nah, coba kita tanya, 04 itu apa tuh Bang? Apa ya? 04 tuh angka, tapi tulisan di situ ya? Betul. Sosial media Facebook itu yang saya kira
mempertemukan kita dengan teman-teman yang dulunya tidak pernah ketemu. Betul nggak? Oke, betul, betul. Nah, mungkin ada puluhan tahun nggak pernah ketemu, tapi begitu ada Facebook. Nah, di Facebook itu saya berikan nama 04, sehingga kan teman-teman ini gampang ngenalin. Oh, ini pasti dia, ini pasti dia, ini pasti dia. Oh gitu. Nah, saya di STPDN itu kebetulan angkatan keempat. Oh, 04 itu adalah angkatan 4 STPDN, Iya. Jatinangor. Jatinangor. Oh. Jadi teman-teman saya itu yang STPDN, dia nggak mau share angkatan keempat kan, angkatan berapapun dia udah hafal ini seniornya atau juniornya. Gitu Itu kesan 04-nya itu. Oh, 04 itu 04 itu. supaya mengenali di STPDN. Iya. Oke, Bang. Dulu waktu masa kecil tuh gimana, Bang? Tinggal di mana dan gimana kehidupan di masa kecil dulu? Sampai sehingga bisa masuk ke STPDN itu progresnya seperti apa sih? Ya. Saya tinggal di sebuah desa di Masjid Baru, Kecamatan Samalanga, kemudian Kabupaten Aceh Utara waktu itu. Waktu itu Aceh Utara, sekarang Biren. Sekarang Kabupaten Biren. Kabupaten Biren. Kecamatan Samalanga itu perbatasan dengan Kabupaten Pidijaya. Pidijaya, yang itu saluran Bataili. Bateli. Nah, dia pembatasnya ada sungai Bateli itu. Jadi dari SD kemudian ya biasa kalau kita di kampung kan ya kita ke sawah, nyari rumput untuk sapi, ke gunung. Ya kita menyesuaikan dengan kondisi orang tua kemana yang apa. Ya alhamdulillah sih nggak ada yang ini kok, enjoy saja, senang. Kalau ke gunung kita malah senang malah. Kemudian dari kelas 6 SD saya diminta tinggal sama nenek di Samalanga, di sebelah rumah. Jadi karena nenek udah tua, kemudian sering sendiri, jadi saya dimintain tinggal ke sana dan biar ada yang nemenin lah gitu. Jadi sampai dengan tamat SMA saya tinggal dengan beliau dan nenek. Kemudian saya masuk ke STPDN itu. Kenapa itu, Bang? Kenapa bisa memilih STPDN itu? Begitu lulus SMA, saya nganggur. Di dalam posisi setahun itu nganggur, saya sempat ikut BLK. BLK? Balai Latihan Kerja. Oke. Saya pernah Pelatihan gitu ya? Ya. Jadi kalau bikin baut muat itu, insya Allah saya bisa. Bikin baut? Ya. Tapi pakai mesin bubut lah? Pakai mesin bubut. Oke. Pakai mesin bubut. Berarti engine apa ya? Yang operator mesin bubut ya? Mesin bubut. Itu BLK-nya, jurusannya? Jurusannya, Oke. di BLK jurusannya. Jadi itu setahun. Nah, tahun keduanya iseng sih sebenarnya. Iseng? Pak, iseng daftar atau gimana? Iseng, saya daftar itu pas hari terakhir penutupan. Pendaftaran, hari terakhir pendaftaran? Besoknya udah tutup ya? Ya. Hari ini tutup? Contoh hari ini tanggal 5. Berarti hari ini terakhir pendaftaran. Kalau dulu kan jam kerjanya sampai jam 2 ya. Saya daftar itu jam 1 siang. Itu kenapa bisa gitu, Bang? Saya juga makanya nggak tahu ya kenapa begitu. Kenapa harus tanggal segitu? Memang apa last minute gitu kan jatuhnya? Nggak, ini kita umpamakan tanggal itu tanggal pendaftaran terakhir. Saya hanya bawa berkas yang fotokopian semuanya. Yang aslinya nggak ada. Jadi waktu saya daftar, kan diminta mana aslinya. Ya sebab saya nggak bawa. Daftarnya kan di Banda Aceh, di Lampineng waktu itu. Rumah kan di Samalanga. Itu kan kalau pulang ngambil kan lumayan jam. 4 jam, seharian, kan? 4 jam lah. Jadi alhamdulillah diterima dengan berkas yang hanya fotokopi, alhamdulillah diterima. Berarti memang rezeki ya, Bang ya? Memang rezeki mungkin. Karena kalau dikasih waktu saya suruh pulang tuh ngambil kan, sementara 1 jam lagi kan udah berakhir. Oh gitu. Tapi alhamdulillah diterima. Nah, selama pendidikan tuh, Bang, hal apa yang paling sampai sekarang itu masih terkenang gitu? Kalau di dalam pendidikan sih ya, kalau kami kan katanya keras mungkin ya. Nah, kenapa kita sempat juga beberapa waktu lalu terdoktrin bahwa pendidikan di STPDN itu keras, fisik dan segala macam. Nah, saat ini kita akan bertanya nih kepada mahasiswanya yang langsung menjadi orang yang digojlok juga, aktornya juga, pelakunya juga, dan orang yang bisa kita memberikan alasan-alasan kenapa harus begitu gitu ya. Mari kita tanyakan. Gimana tuh, Bang? Apa alasannya kita harus fisik di situ,
Ya. apa diguling-guling dan segala macam. Yang tahu saya, kalau guling-guling itu biar muntah, biar keluar isi perut, biar bisa makan lagi. Kalau nggak muntah, nggak akan sakit Ya. katanya. Tapi semuanya itu bukan begitu. Oh, bukan begitu. Ternyata bukan seperti itu ya. Bukan seperti itu. Waktu itu kan yang memang yang mendirikan pertama itu kan Pak Rudini. Oh, oke, Pak Rudini, Pak Rudini itu tentara, tentara ya. seorang jenderal. Jadi kepingin beliau itu ada pamong-pamong itu yang sebelumnya masih menyebar di seluruh daerah. Ada Aceh, APDN, Padang, APDN. Nah, kepingin beliau itu nasional, jadi nasional. Dan nanti bisa ditempatkan Aceh ditempatkan ke Jawa, Aceh ditempatkan ke Medan, ke segala macam. Itu tujuan beliau juga itu. Kenapa yang selama ini kesannya itu ada keras apa semacam? Itu kalau kata saya pribadi sih pembentukan mental. Jadi pada saat kita di lapangan itu nggak mudah digertak sama orang gitu. Betul. Dengan dididik seperti itu. Ya contohnya Akmil, Akpol Lebih parah lagi. lebih parah lagi. Kalau Artinya- yang di SPD tidak separah mereka kan? arti parah itu pembentukan mental Ya. ya, bukan parah Parah negatif ya. dihajar segala macam Bukan. enggak. Seperti dibenam di air supaya pernapasan Ya. bagus, Ya, di tempat dingin supaya bertahan gitu kan? betul. Karena situasi perang juga akan seperti itu. Betul. Jadi pada saat kita di lapangan itu tidak ada ngeluh, nggak gampang ngeluh sakit, nggak ngeluh Nah, takut. anak-anak zaman sekarang sering ngeluh nih Bang nih. Dikit aja udah ngeluh, nanti orang tuanya ikut campur. Ya, itu mungkin setelah beberapa tahun kan ada kejadian-kejadian yang apa di kampus kami di SPDN, sehingga sekarang juga pola pembinaannya udah berubah. Sudah berubah ya? Udah berubah. Berarti tidak pembentukan mentalnya tidak seperti dulu. Eh, Atau masih ada? Masih ada, tetap itu wajib. Oke. Itu wajib. Mungkin yang dulu terkesan kayak apa? Militer. Contact body. Kontak Nah, body itu mungkin nggak ada, udah nggak ada. Dulu kami juga nggak ada sebenarnya. Namanya contact body itu nggak ada. Mungkin ada salah satu yang apa namanya ya, iseng atau apa ya, nyolek atau apa itu ada. Tapi nggak sampai mukul terus-terusan itu nggak ada. Kalau yang berita-berita itu mungkin karena ngelakuin kesalahan kali ya. Ya, yang kalau nggak ada salah ngapain dipukul gitu. Betul. Kesannya betul. Iya. Oke Bang, karir nih Bang nih. Begitu lulus, tahun berapa lulus Bang STPN? 95. Tahun 95. 95. 95 itu saya masih SMP kelas 3. 95. Oh. Saya SMP kelas 3. Jadi Abang udah dinas pertama kali itu apakah langsung lurah ataukah pegawai biasa? Terus apakah sudah langsung PNS tuh pada saat lulus itu? Oke. Ya, kami kok nggak salah itu sampai angkatan di bawah saya 5 nggak salah mungkin. Kami itu di lembaga pendidikan tingkat 2 itu kami udah PNS. Selama masih pendidikan aja udah Ya. PNS. Sampai angkatan yang kelima. Kalau saya nggak salah. Ah. Kalau adik-adik sekarang kan kayaknya nggak langsung sih kayaknya. Oh gitu. Begitu mau keluar. Oh, Jadi jadi begitu. angkatan kedua semester 3 itu udah PNS. Udah. Apa CPNS? Ya CPNS dulu. Oh, CPNS. Jadi angkatan tingkat 2. Tingkat 2 kami di lembaga pendidikan itu kami udah calon pegawai negeri. Oke. Jadi begitu tingkat 3 kami udah pegawai negeri. Tingkat 3 udah pegawai negeri. Pegawai negeri. Lulus itu tingkat 4. Lulus Apa 3 tahun? 3 tahun. Oh, 3 Waktu tahun. saya masih 3 tahun. Memang sudah SCPDN. Yang namanya SCPDN kan seharusnya 4 tahun. Nah, Jadi angkatan saya terakhir hanya 3 tahun. Jadi begitu lulus, kami dengan pangkat golongan 2B, dengan gaji pokoknya 125.000. tahun 95. Sudah 5. Jadi saya penempatan pertama itu di Kecamatan Pesangan. Oh, langsung ke Aceh? Langsung ke Aceh. Oh, jadi orang Aceh langsung dilempar ke Aceh gitu? Enggak? Ada 5 orang yang disebar ada yang ke Medan nggak salah. Jadi dari Aceh saat itu 5 orang? 5 orang yang keluar dari Aceh. Ya, yang enggak, maksudnya yang keterima di angkatan abang itu 5 orang dari Aceh? Enggak. Saya seangkatan 04 itu seangkatan yang dari Aceh. Itu Berapa orang? 31 orang. 31 orang? 31 orang. Yang dimasukin ke Aceh lagi 5 orang? Ada Semua, yang gugur ya? Semuanya Oh, balik ke daerah. Oh, semuanya balik ke Tapi daerah. ada 5 orang yang dilempar ke Medan. Dari 31 tadi Oke. itu 5 orang ke Medan. Oh, gitu. Anak Medan ada yang masuk ke kami. Oh. Ada yang dari Riau masuk ke kami ke Aceh. Oh, oke. Gitu. Jadi ditukar.
gitu. Nah. Sempat 1 tahun lah saya sebagai staf. 1 tahun staf di Sebagai Pesangan. staf di kantor camat Pesangan di bagian pemberdayaan masyarakat desa, PMD waktu Masih itu. muda lah ya tuh. Ya masih agresif, masih Umur 21 ya? Umur berapa tuh? 20 berapa ya? 20. Lahir tahun berapa, Bang? 70. 70 ya, berarti 25 dong. 95 lulus. Ya, Ah. ya. Oh, karena nganggur setahun tadi ya? Ya. Jadi habis nganggur waktu setahun. di situ ya. Oke. Jadi ya ngelihat apa pengalaman senior juga kan pada sering sharing apa. Kan kalau udah masuk ke tempat kerja itu harus seperti ini, harus seperti ini, harus seperti ini. Ya kita orang baru dan junior kan ngikutin. Oke. Jadi kerjaan tiap hari itu nyari kertas bekas apa semacam, kita bikin amplop. Kertas kalau- bekas bikin amplop. Bikin amplop. Karena dulu kan kalau ngundang kepala desa atau apa, Kasih amplop. surat dikasih amplop. Nah amplopnya ini amplop bekas, bukan Bekas-bekas perinan gitu ya. Yang salah-salah dulu kan Heeh. dulu nggak ada kertas perinan, Adanya. masih mesin tik. Oh iya, berarti kertas HPS ya. Kalau Kertas kosong gitu yang Ya. diketik-ketik. kalau yang mau baliknya langsung jadi amplop. kalau yang berbanyak kan yang model giling dulu itu Heeh, heeh. masih boleh giling. Mesin fotokopi itu. Ya, kalau telepon kan masih Puter betul-betul. ya. Seru juga itu. Ya, itu zaman-zaman tahun itu udah canggih banget, Bang. Ya. Nah, setelah di Pesangan setahun, Nah, begitu saya setahun di situ, kebetulan di kecamatan Pesangan itu ada satu kelurahan. Nah, lurah ini pensiun. Lurah pensiun. Jadi, berdekat besar sama kan harus ganti. Saya lah dikasih kesempatan untuk menggantikan posisi lurah itu. 1 tahun yang kemudian pensiun. langsung jadi lurah ya? Di 96. 95 ke 96. Nah, sebelum saya dilantik ke lurah, dipanggil saya nama Pak Abdullah Is. Abdullah Is ini pembantu Bupati Wilayah Biren. Karena waktu itu kan belum Bupati wilayah Biren. kota administratif Biren lah. Kalau dulu kan masih Aceh Utara. Aceh Utara. Jadi Biren itu masih kota tip, kota administrasi. Dipanggil, ya pada intinya saya bisa dipercayakan untuk jadi lurah. Tetapi saya dikasih waktu 4 bulan harus punya ibu PKK. Karena waktu itu kan belum nikah. Iya. Dikasih waktu Masih bujangan lah ya. Masih bujangan. Jadi kasih waktu 4 bulan. Tepat. Ya, pokoknya pertama jawaban tetap harus siap kan. Siap, Pak, siap. Pening nggak tuh, Bang? Hah? Pening nggak nyarinya tuh? Bingung juga sih betul. Ya. Macam di kontrak gitu kan, harus nikah gitu kan, bingung kita tuh, siapa Betul. yang mau sama aku dengan gaji yang segitu gitu ya, 125 berapa tuh pada saat tahun kedua? Nggak, itu pertama lulus itu 125 ribu. Ah. Pertama lulus. Sampai jadi lurah. Palingan setahun kemudian menambah entah 10 ribuan apa ya. Oh gitu. Gitu sih gitu. Ya pokok jawaban siap. Kemudian saya komunikasi, ya kebetulan nih Bang, kebetulan yang sering komunikasi itu dengan yang di sini, yang istri sekarang. ini. Nah, sering komunikasi. Itu kenal di mana Ya. sebelumnya? Nah, itu cerita kenalnya itu. Hmm. Kami di SPBDN di 6 bulan pertama itu ada namanya PPL. KKN lah ya kalau istilah di Enggak, kampus. bukan. Kuliah kerja nyata atau praktek kerja lapangan. PPL itu pengenalan praktek lapangan, baru pengenalan. Oh belum praktek kerja ya? Belum pada kerja. Jadi kami ke wilayah, ke kelurahan, ditempatkan di kelurahan. Itu kami itu dikenalin cara mimpin, dikenalin cara melengkapi administrasi kependudukan apa semacam. Kemudian membuat papan data, hanya pengenalan. Dikenalin kami. Nah, itu sekarang saya kebagian di Kelurahan Tanah Baru. Oh yang sekarang rumah juga. Sekarang rumah juga di Kelurahan Baru. Karena waktu itu kan masih kamera kan masih yang film ya, Roll. masih yang roll. Sering saya nitip nyuci film sama dia. Oh risenya itu. Iya. Oh. Karena kan harus ke kota kan, harus ke Depok, Nusantara waktu itu. Harus ke situ. Cemerlang ya? Cemerlang. Oh. Nah, istri. Nah, Cemerlang nih. Ini salah satu kliennya apa? Customer Cemerlang ini. Jadi istri kan waktu itu dia kuliah di sekolah di SMA Bintara. Oh, Bintara. SMA Bintara. Tahun berapa itu istri? Istri seumuran ya, Pak? Kami PPR itu 92 akhir nggak salah. Oh, 92. 92 akhir. Saya masuk SPN 92.
Juli 92. Pas akhir itu udah kami ada PPL. Berarti abang kenal dia masih SMA? Masih SMA. Oh, oke. Jadi titip dia, sorenya kami titip, besok pulang dia sekolah, kami mampir ke rumahnya ngambil yang foto tadi. Nah itu kenalnya awal itu seperti itu. Ya pas pada saat yang mau dilantik lurah itu sering komunikasi, kemudian juga saya komunikasi ke semua ke saudara, kemudian juga yang ke sini ke teman-teman, udah jadiin aja ya, alhamdulillah. Jadi nikahnya Jadi mana di sini? Nikahnya ke sini. Oh. Jadi Bisa. dari Aceh ke sini dulu. Ya, saya cerita ke bapak seperti itu, kondisinya seperti ini. Ya udah ke sini aja. Jadi kayaknya saya ke Depok nikah. Begitu selesai nikah saya bawa lagi ke sana. Begitu setelah nikah langsung saya minta izin. Cuma sehari. Hari ini selesai nikah, besok sehari istirahat, besok langsung berangkat ke Aceh. Naik bus, nggak naik pesawat. Naik bis, Bang. Naik bus. Pemto. Ya. Pemto apa ALS? Pemtoh kayaknya. Pemtoh. Jadi Nah. begitu pulang ke sana, ya saya langsung menghadap lagi tuh Pak Pembantu Bupati, Pak, saya udah Ini. nikah. Itu berapa bulan? 4 bulan benar-benar 4 bulan. Benar-benar 4 bulan. Pada saat dilantik lurah saya belum istri. Oh. Eh. Oh, jadi dikasih waktu 4 bulan setelah jadi lurah. Ya. Oke. Jadi dilantik lurah, setelah dilantik dikasih waktu 4 bulan, bulan. harus punya lurah, harus punya istri. Oh, gitu. Harus punya ibu PKK. Jadi pada saat dilantik saya belum punya istri. Oh, gitu. Masih sendiri ya? Masih sendiri. Jadi selama nggak ada istri, itu terpaksa istrinya Tungku Imum pinjem untuk kegiatan PKK. Istrinya? Istrinya Tungku Imum. Tengku- Imam musola, imam munasab. Kegiatan PKK. Jadi dia yang koordinir kegiatan PKK. Karena ada kegiatan posyandu, Iya, ada iya, kegiatan iya. apa ibu-ibu kan. Mm. Tetap kan harus ada yang komanduin. Karena ibu lurah yang lama itu udah pensiun, Pak Lurahnya pensiun, jadi si ibunya juga ikut aktif gitu. Ya, minta izin. Istrinya imam masjid. Ya, saya datang ke rumahnya, saya minta izin. Oh. Minta izin tuh. Untung bukan jadi istri ya. Nah, setelah itu aku dengar pindah lagi ke Depok. Atau di Aceh dulu lama, baru pindah ke Depok. Karena sebelum video ini ada, sebelumnya kita pernah juga wawancara Bang Munadi, dia bercerita soal karena keinginan orang tua dia lepaskan karirnya. Tapi ternyata ketika di sini punya karir juga ternyata. Jadi sebenarnya Bang Munadi ini adalah orang yang paling beruntung menurut aku ya. Adalah dimanapun dia ditempatkan, dia selalu punya jabatan. Apakah itu memang rezekinya ataukah memang dia jiwa kepemimpinan yang tinggi? Mari kita tanya ya. Gimana tuh Bang? Kok bisa gitu ya? Sampai akhirnya jadi camat di sini, lurah. Di Depok ada berapa lurah yang berapa kelurahan yang Abang pernah pegang? Jadi cerita kenapa saya kayak semacam ada yang dibilang sama orang ini, kamu itu kok kayak setrikahan gitu. Aceh Depok lagi gitu ya. Yang pertama kenapa saya pindah ke Depok. Jadi pada saat istri melahirkan anak yang pertama, lahirnya itu karena anak perempuan satu di mertua. Jadi beliau minta jangan melahirkan di Aceh. Oh, permintaan mertua tadi itu. Apalagi kan jauh, jadi kan nggak bisa sebentar-sebentar dilihat atau apa. Ya udah melahirkan di Depok. Nah itu juga sempat lomba kelurahan. Lomba kelurahan, ya itu lucu juga itu. Lomba kelurahan di mana? Di Aceh. Oh, di Aceh. Nah, waktu saya udah lurah. Jadi waktu baca laporan Bu Lurah, itu kan bukan istri yang baca. Istri dan Tungku Imum ya. Yang seharusnya saya dapat juara 1, karena bukan istri sendiri yang dampingi, ya akhirnya kan jadi nomor 2. Oh gitu. Nah, karena ikut lomba itu, akhirnya saya nggak bisa mendampingi istri melahirkan. Oh. Gara-gara ikut lomba itu. Jadi begitu anak lahir 1 Agustus. Jadi kan dari sebelum Agustus kan kita udah persiapan ini sama jam. Ya, akhirnya Berarti dia begitu mau lahiran berapa bulan sebelum lahiran udah pindah ke sana? udah pindah. Udah balik ke Depok ya? Udah balik ke Depok. Jadi setelah 17 Agustus karena dapat juara 2 se Aceh Utara. Juara 2 se Aceh Utara. Lomba kelurahan.
karena tadi itu Harusnya juara 1 ya. mungkin Kalau ada istri ya. Oh, gitu. jadi kan dapat hadiah. Mm-mm. Dapat hadiah berupa uang tunai, ada berupa piagam, piala. Uangnya kalau nggak salah sekitar 4 jutaan nggak salah. Lumayan tuh. Pada saat itu lumayan tuh. Pada saat itu. Nah. Jadi pas 7 bagu itu dibagi, besoknya tanggal 18 saya kumpulin semua tokoh-tokoh masyarakat, dulu kan masih LMD, LKMD, saya kumpulin. Saya kasih tahu bahwa kita dapat juara 2 dan ini hadiahnya semacam. Saya langsung minta izin itu. Saya minta izin besok saya mau ke Depok. Naik bis juga. Naik bis juga. Berapa hari perjalanan dari 3 hari, Aceh? 3 hari, 3 malam lah. 3 hari 3 malam ya. Jadi langsung dari masyarakat, keluarganya semacam mereka merembuk sebentar. Alhamdulillah dari hadiah itu dipotong 2. Oke. Satu setengah buat saya untuk ke Depok, setengah lagi buat mereka yang kerja-kerja, yang ibu-ibu, yang bapak. Nah begitu saya sampai ke Depok, kemudian saya lihat kondisi ibu mertua udah sakit-sakit, udah sakit. Ya akhirnya nggak mungkin lah saya bawa istri dengan kondisi ibu yang kurang sehat seperti itu. Ya akhirnya ambil kesimpulan saya pindah ke Depok. Jadi cuman setelah juara 1-2 itu mutasi, minta. Saya minta pindah. Saya minta pindah. Waktu itu camatnya masih Pak Hamdani Raden. Yang setelah saya pindah beliau jadi Bupati Biren. Pak Hamdani Raden. Hamdani Raden. Jadi begitu saya pindah ke Depok, ya alhamdulillah seperti Abang bilang tadi, memang yang saya juga nggak tahu ya kemujurannya apa, kelebihannya apa, iya. Enggak. Saya juga Setahun luar nganggur. biasa nih. Nah, setahun nganggur jadi Nganggur jadi staf dulu. Di kelurahan mana tuh, Bang? Kalau nganggur setahun itu di kepegawaian. Pegawaian di Kota Depok. Di Kotip Depok. Kotip Depok dulu ya. Kemudian saya dipercayakan jadi Sekel Depok Jaya pertama. Sekretaris Kelurahan Depok Kelurahan Jaya. Depok. Depok Jaya. Depok Jaya. Itu Nusantara ya? Iya. Nah, kemudian jadi sekretaris Kelurahan Depok. Itu di mana tuh? Kelurahan Depok, Kartini. Oh, yang Transmart. Kartini. Oh, Kartini yang itu Iya. stasiun Depok lama yang Iya. mau ke sana itu ya? Tetanggaan rumah sakit apa itu? Depan KPU. Oh iya iya. Depan KPU sekarang itu. Kemudian jadi Lurah Depok. Lurah Depok di situ juga tuh. Iya, Sekel Lurah. Kemudian pindah ke Kelurahan Mampang. Mampang Pancoran. Iya, Kodim. Kodim. Nah, kemudian pindah ke Kelurahan Kukusan. Beji. Beji yang di Beji. Beji sama Kukusan beda ya? Beda. Oh beda. Beji itu kan ada kelurahan, ada kecamatan. Oh. Nah, jadi di kecamatan Beji itu ada Kelurahan Kukusan. Oke. Kukusan Setelah dari Kukusan, itu belakangnya UI ya? betul, belakangnya UI. Setelah dari Kukusan waktu di Kukusan itu sempat saya komunikasi dengan pejabat yang ada di Depok lah. Ya, itu kan udah kota Depok, udah kota Depok. Jadi ada teman satu nawarin, dia bilang kalau di Brunei itu cukup 1 ship. ATM di situ, KTP di situ, semua itu ada di situ. Di Brunei. Di Brunei katanya, kata dia. Nah, mau nggak Depok dibuat seperti itu? Gitu. Itu yang kedua. Kamu sebagai lurah, camat, asisten atau asekda atau wali kota itu bisa ngobrol di kamera, di layar komputer lah. Pada saat itu ya. Saat itu. Di 2 itu ditawarin. Saya pikir, Telekonferensi dulu ya. kalau yang ship itu saya pikir harus komunikasi dengan, karena bukan pasti kan ada dinas kependudukan kan. Nah, saya minta ini yang ini aja, mungkin saya komunikasi lah dengan pejabat yang ada di Depok untuk bisa komunikasi langsung. Jadi nggak mesti menghadap. Jadi dijawab sama pejabat yang ada di Depok, itu lurahnya aja males gitu. Itu lurahnya aja males. Nggak mau menghadap. Nah gitu. Pertama dijawab seperti itu. Ya udahlah, saya bilang ya udah. Gitu. Padahal saya kepingin itu lurah, kepingin rapat atau apa kapanpun bisa komunikasi, nggak mesti harus duduk seperti ini gitu. Kayak sekarang lah virtual. Zoom meeting sekarang itu. Kemudian saya pindah ke Naker. Tenaga kerja. Ke Dinas Tenaga Kerja. Di Depok. Iya. Sebagai kasih pelatihan. Jadi
tenaga masyarakat yang pencari kerja. Kalau kami kan ada program pelatihan. Jadi ada ngelatih bengkel. Jadi mereka kita cari berapa BLK orang. juga ya? Ya semacam BLK juga gitu. Oke. Kemudian pindah ke Kesbang Pol. Jadi kasir linmas. Kesbang Pol itu kayak pas Satpol PP? Enggak. Oh beda? Ngurusin pilkada. Ngurusin pilkada, Kesbang Pol. Ya sempat setahun dari situ, ya waktu itu ya ngelatih linmas untuk pilkada. Kemudian kami yang mengadakan baju buat linmas untuk di pilkadanya, di TPS-nya, di kecamatan. Linmas itu yang baju kayak hansip itu ya? Iya, itu. Nah, pada saat di Kesbang itu tahun 2005. 2005. Ibu saya, bapak saya dari Aceh datang ke Depok. Begitu sampai, itu nggak dikasih tahu, nggak dikasih kabar. Naik bis? Naik pesawat. Oh, naik pesawat. Naik pesawat. Nggak dikasih tahu, nggak dikasih kabar. Begitu saya pulang kantor, sudah ada di rumah. Nggak ada tahu siapapun dia mau datang? Nggak ada, nggak dikasih kabar. Cuman ke bapak mertua dikasih tahu nggak? Nggak juga. Terkejut-kejut lah orangnya? Iya. Begitu saya pulang, ya saya ganti baju biasa lah macam. Nah, akhirnya bukan ngobrol, langsung ditanyain. Dari kuliah jauh ke Bandung. Nah, sekarang kamu kerja di Depok. Dengan saya tuh kapan? Oh. Tuh. Jadi gitu ya? Ya akhirnya ya saya mikir-mikir, mumpung saya masih punya kesempatan, ya udahlah, ngalah, saya pulang ke Aceh. Nah itu yang pertama. Jadi yang pertama karena istri di sini melahirkan, karena juga ibunya Ibunya sehat, sakit, makanya balik ke sini. balik ke Depok. Nah, kemudian dijemput sama orang tua Ya. kandung, Balik ikut ke ke sana. Tapi mungkin karena itu kali bang ya, memenuhi keinginan orang tua itu sehingga rezeki kita banyak gitu ya. Kayak abang lah gitu, mertua sakit, Ya. solusinya harus mengorbankan karir di sana, ternyata karirnya lebih baik di sini. Ya. Mengikuti karir yang di sini supaya bagus, tapi mengikuti orang tua di sana justru jadi camat di sana tuh. Ya. tiga kecamatan apa dua di sana? 2 kecamatan. 2 kecamatan. Jadi begitu nyampe ke Aceh, itu sempat saya jajaki, saya pengen pertama ke provinsi. Di Banda Aceh. provinsi di Banda Aceh ditolak, nggak diterima, nggak ada formasi untuk penerimaan. Kemudian ya sambil pulang ke Pijai, Biren. Nah begitu sampai Lok Sumawe, kebetulan kabar kepegawaian itu ada kelas. Itu 2000 berapa Pak? 2005 ya? 2005. Udah kelar tsunami ya? Udah Damai ya? Udah. Udah damai. 2005. Begitu sampai ke Lok Sumawe, begitu saya bilang saya mau pindah ke Aceh, ya udah kesini aja bang, gitu. Jadi di Lok Sumawe itu belum ada surat pindah. belum artinya kan penjajakan dulu ini kita kemana. Itu ya, penglihatan dulu kemana gitu. Iya. Posisi ya. Iya. Datanglah ke Lok Sumawe itu diterima. Sumawe, Yang terima siapa tuh bang? 05 ngomong itu tadi. 05 Iskandar Oh, sekarang. angkatan 05. Ya. Oh. Dia sekarang staf ahli apa nggak di Kota Bunur kalau nggak salah. Di Kota Bunur Aceh. Kota Banda Aceh. Provinsi Ya, Aceh. Banda Aceh. Provinsi Aceh. Begitu dia bilang dia terima, ya udah, itu kami pulang ke Depok, proses. Ya alhamdulillah langsung pulang ke Lok Sumawe. Nah, setahun saya sebagai staf di bagian pemerintahan. Nah, langsung kemudian saya dipercayakan jadi Sekcam Muara 1. Muara 1 itu Batu Fat. Batu Pat ya? Bukan Dewantara Kurukuh ya? Dewantara itu udah Kabupaten Biren. Oh, Dewantara itu Biren. Ya, udah masuk ke Biren. Berarti itu Batu Pat ke arah Kurukuh. Arun aja itu. Itu Muara 1 ya? Muara 1. Kalau Muara 2? Muara 2 Cunda. Oh, Cunda. Panggo itu Muara 2. Bangui Muara 2. Jadi batasnya itu yang sungai ada yang air itu apa? Mount Aqua. Oh, Pesangan.
PIM. Nah, PIM. Oh. Nah, itu PIM Aceh Utara. Ada sungai sebelum PIM itu. Nah, itu sungai itu pembatas Aceh Dengan Utara, Muara Satu. Aceh Utara dengan Biren dan juga Muara Satu dengan Dewantara. Oke. Itu. Ini saya kamu situ tahun. Tempat tahun situ. Nah, kemudian jadi camat Belambangan. Belambangan itu yang ke arah timur. Ya, yang Kota Uten apa? Yang mau ke kandang. Lewat lagi. Ya. Bayu. Karena Bayu. Bayu. Perbatasan dengan Bayu. Nah, lebih kurang setahun lebih dah jadi Belambangan, pindah ke jadi sekretaris Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Lus Mame. Dari situ pindah jadi sekretaris Dinas Perhubungan. Oke. Dari Dinas Perhubungan jadi kepala bagian humas Ke kota. lagi, ke sekretariat masuk ke. Nah, dari humas masuk ke jadi camat Banda Sakti. Nah, itu terakhir tuh. Sebelum pindah ke Depok lagi itu terakhir. Dari camat Banda Sakti pindah ke sekretaris Badan Penanggulangan Bencana. Dari situlah jadi UPT. Terakhir. Ilmunya. Terakhir saya di Aceh, terakhir saya di bagian bencana. Nah, bencana terakhir yang ada di Aceh yang abang alami apa tuh? Gak ada. Di Aceh itu kan setiap tahun nggak, apalagi Los Mame itu hampir setiap tahun itu rutin. Banjir. Ketemu air hujan besar, ketemu air pasang laut. Itu udah pasti banjir, nggak ada cerita nggak. Berarti bencana paling rutin itu di Los Mame itu banjir ya? Banjir. Itu udah rutin, nggak mungkin nggak. Karena ketemu air hujan sama air pasang. Bulan purnama pada saat itu pasti. Desember, biasanya itu Desember. Kecuali pernah dulu itu saya pernah coba saranin juga ke Pak Wakil waktu itu, Pak Nazar. Di Sulawesi itu kan ada pinggir laut, di beton kan, sama kayak Tanggul tuh ya? bikin tanggul, bikin Dam. Dia tiang dipancang. Kayak yang Jakarta sekarang Ya, sungai-sungai kan dipancang tiang. Nah, itu pinggir laut kita pancang seperti itu, dan pinggir lautnya itu bisa buat jogging track. Yang sekarang waduk ya? Itu posisi waduk. Ini kan hampir semua posisi-posisi itu kan kalau hujan lebat kemudian pasang ketemu itu pasti banjir. Apalagi Buntet kan tambak banyak banget. Banyak. Itu kalau udah banjir itu tambak itu. Oke bang. Berarti pindah lagi ke Depok tahun 2017. 4 tahun yang lalu ya. Langsung berdinas di. Nah, sempat setahun saya di dinas di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan. Waktu pindah pertama ke Depok. Pendapatan pertamanya sebagai staf. Di Dinas Kebersihan. Iya. Jadi setahun itu saya dapat tugas, dapat kepercayaan dari dinas sebagai pengawas limbah. Pengawas limbah. Nah, setelah itu dipanggil saya oleh Kepala BKPSDM karena Kota Depok. Ya. Dari panggil, dibilang ada jabatan kepala OPT, Damkar. Ya, saya bilang yang penting nyangkut aja nggak apa-apa, nggak ada masalah. Yang penting saya dikasih kepercayaan aja, alhamdulillah. Udah, terima kasih saya banget gitu. Kenapa saya dipasang di OPT? Saya pangkatnya udah 4B. Jadi kalau di UPT ini kan kita langsung ke kepala dinas. Kepala dinas itu 4C. 4C ya? Nah, di atas saya. Jadi kalau saya dipasang di bidang, berarti sekretaris dinas itu harus minimal sama. Minimal sama. Ini semuanya di bawah. Kalau sekarang sama sih. Sekarang sama. jadi itu kenapa? Jadi kemudian juga mungkin karena pengalaman sebelumnya saya di Badan Penanggulangan Bencana. Yang di Los Mame. Jadi begitu masuk kemari, ke Damkar kan nyambung gitu. Karena di sini nggak belum ada BPBD. Jadi dipasanglah di UPT Damkar Banjarsari. Jadi itu cerita kenapa saya ke situ. Oke. Bang, ini pertanyaan terakhir. Bukan pertanyaan sih sebenarnya, tapi lebih ke keinginan tahuan supaya bisa di-share ya. Apa kata-kata yang pesan untuk masyarakat Depok ini soal bencana dan soal kehidupan abang sendiri, itu apa yang bisa menularkan ke kita-kita nih semangat nanti bang? Ya. Juk kopi lah. Itu kopi dari aku kan sekarang nggak ngopi nih karena ada GERD ya, tapi sementara ini, tapi itu dari
si Winato Gayo. Dia punya toko kopinya di pasar ini bang, pasar Manggis Manggarai. Dia punya toko di situ. Namanya Orong Kopi. Gitu. Jadi dia itu punya kebun kopi di Tapemon di Gayo. Nah, dia kirim ini. Ya. Gitu. Mantap, enak ya bang. Ya kok cukup enak karena aku cemburu nih sebenarnya bisa ngopi cuman karena nggak bisa lagi. Nah, apa bang kata-kata yang kalimat yang quote lah ya, kata-kata indah mutiara atau semangat untuk kita supaya bisa menjadi orang yang bermanfaat buat masyarakat. Ya. Kalau saya sih lebih kalau sekarang mungkin beda ya. Kalau dulu mungkin karena emosi atau apa. Iya. Nah, kalau sekarang saya lebih banyak mengalah, artinya nggak sok pinter, kemudian juga nggak sok tahu. Nah, berkaitan juga dengan bencana, saya nggak sok mau jadi pahlawan. Oke. Gitu. Jadi namanya bencana sekarang kami hadapi itu, kami begitu kami lihat bencana, di bencana itu apa yang bisa kita lakukan. Jadi bukan begitu bencana kita langsung nyemplung, itu bukan. Jadi tetap kita harus pelajari dulu nih, yang dibutuhkan ke sana itu apa. Jadi pada saat kita melakukan sesuatu, ya karena dari awal kita udah paham nih yang dibutuhkan apa, jadi pasti hasilnya itu akan maksimal gitu. Jadi jangan yang dibutuhkan air kita bawa yang lain, ya akan nyambung gitu. Dan kemudian begitu juga dengan anggota saya yang selaku penolong, yang namanya APD itu wajib. Tidak ada cerita itu kan cuman naik pohon saja Pak, nggak perlu harus pakai begitu saja. Tidak ada alasan. Harus pakai karena namanya bencana itu kita nggak tahu. Betul. Kita nggak tahu. Harus pakai lengkap ya. Baru 2 bulan yang lalu kejadian. Anggota saya itu saya suruh nebang pohon yang jatuh ke kali. Dan itu memang sebenarnya bukan tugas kami. Itu tugasnya PU pengairan PU itu. Tapi karena kita mau nolong, anggota buka sepatu. Berarti kan udah nggak patuh dengan APD. Nah, begitu dia in golok, apalagi di air kan. Nggak nampak. Kepleset, dia kenanya putus. Putus ya? Uratnya putus. Waduh, repot. Jadi itu karena kelalaian kerja. Itu. Kemudian untuk kondisi-kondisi yang selama ini yang saya lihat, kebanyakan kita kan tidak melihat apakah orang senang, apakah orang nyaman. Kebanyakan kita kan nggak seperti itu. Iya. Kebanyakan kan kita melihat diri sendiri. Penting gua senang, penting gua apa namanya, saya punya, saya apa, udah. Bahkan bukan begitu. Kalau saya lebih sekarang itu mau berusaha diri, untuk ya? membuat orang lain itu senang. Ya. Orang lain itu bahagia. Ya, Gitu. Oke. Itu aja. Oke. Wan kawan. Ya, wan kawan. Jadi jadilah orang yang jangan sok dan harus rendah diri. Ya. Supaya kita bisa mengerti apa yang orang mau. Ya, Gitu betul, ya Bang ya? Betul. Karena kalau kita jadi sok, orang pun malas bergaul sama kita. Betul. Kalau kita jadi rendah diri, orang juga segan sama kita. Gitu. Gitu kan? Betul. Oke. Kita lanjut ngopi lagi nih. Ya. Sampai ketemu lagi dengan nanti kita akan undang anggota Bang Munadi di Damkar UPT Depok ini, UPT Bojong Sari Sawangan yang terbaik. Ada 2 orang ya Bang ya? Ada 2 orang. Ada 2 orang. Nanti kita dudukkan mereka 2 orang di sini, kita akan tanya-tanya. Masih muda, milenial, Ya. gitu kan? Ya. Tapi mereka sudah menjadi bagian dari penyelamatan Sawangan. Ya. Oke? Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.